Oke teman-teman, balik lagi sama aku Jonathan Sinaga dari kelas 10 IPA 2 SMA Negeri 1 Jakarta. Jadi hari ini aku mau jelasin perkembangan peta konsepku, yaitu dengan judul perkembangan Islam pada masa Islam di Indonesia. Jadi Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan terus berkembang sampai abad ke-13 Masehi. Nah, jadi di Islam masuk ke Indonesia itu melalui banyak faktor. Yang pertama itu melalui perdagangan. Nah, Indonesia itu dekat Selat Malaka. Selat Malaka itu adalah jalur perdagangan kan. Jadi pedagang-pedagang Muslim yang dari luar Indonesia itu banyak berdatangan ke Indonesia untuk berdagang. Nah, dari situlah pedagang-pedagang itu kan menetapnya lumayan lama. Jadi dia berdakwah. Jadi berdakwah dengan cara mereka bersifat baik terhadap orang Indonesia dan mereka menyebarkan agamanya mereka, sehingga banyak di daerah dekat Selat Malaka itu banyak akhirnya banyak yang mengikuti agama Islam tersebut dan menyebarluaskannya. Terus setelah tadi faktor perdagangan, ada juga yaitu melalui faktor perkawinan. Jadi pedagang-pedagang tadi itu kan pedagang-pedagang dari luar negeri itu ke Indonesia itu nggak cuma 1 hari atau 2 hari. Jadi mereka datang ke Indonesia, bisa jadi mereka berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun atau sampai menetap. Nah, dari situlah mereka menikahi wanita-wanita Indonesia dan memiliki keturunan-keturunan bangsa Indonesia yang beragama Muslim. Lalu faktor berikutnya adalah pendidikan. Jadi tokoh-tokoh Islam Indonesia itu banyak mendirikan pondok-pondok pesantren supaya pemuda-pemuda Indonesia dapat bersekolah di pondok-pondok pesantren tersebut dan mempelajari agama dan budaya Islam. Setelah akhirnya Islam banyak tersebarluaskan di Indonesia, lalu banyaklah kerajaan-kerajaan Islam yang muncul di Indonesia, yaitu contoh kerajaannya itu yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu didirikan pada tahun 1297 Masehi sampai 1524 Masehi, yang terletak di pesisir timur Aceh, tepatnya itu di Lok Sumawe yang berbatasan dengan Selat Malaka. Nah, raja-raja dari kerajaan Samudra Pasai ini adalah Sultan Malik Saleh yang berjabat dari tahun 1258 sampai 1297, dilanjutkan oleh Sultan Malikul Tahir dari tahun 1297 Masehi sampai dengan 1326 Masehi. Lalu dilanjutkan kembali oleh Sultan Ahmad dan terakhir raja keruntuhannya yaitu Sultan Zainal Abidin. Nah, perlu diketahui juga Samudra Pasai ini ekonominya itu bergantung pada sektor perdagangan karena melihat lokasinya yang sangat strategis untuk perdagangan, yaitu di Selat Malaka, tempat bertemunya para pedagang-pedagang dari luar negeri yang singgah untuk berdagang di Indonesia. Lalu kerajaan Islam berikutnya adalah Kerajaan Aceh Darussalam, berdiri pada abad ke-15 Masehi dan terletak di Pulau Sumatera bagian utara dekat Selat Malaka juga. Nah, raja-rajanya itu adalah Sultan Salahuddin yang menjabat dari tahun 1528 sampai 1537, lalu dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda yaitu dari tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Lalu kerajaan berikutnya itu adalah kerajaan pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yaitu Kerajaan Demak. Nah,
Kerajaan Demak ini terletak di Jawa Tengah, tepatnya di Bintoro. Nah, raja-rajanya itu adalah Raden Patah, Dipati Unus, dan Sultan Trenggono. Kerajaan Demak ini ekonominya itu berdomisili pada bidang perdagangan dan juga bidang pertanian. Selanjutnya adalah ada peninggalan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia sesuai dengan peta konsep aku. Peninggalannya. Nah, sebenarnya peninggalan kerajaan Islam ini sangat banyak dan aku akan menyebutkan beberapa contohnya. Yaitu pertama, yaitu Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini perlu diketahui adalah masjid paling tua di Indonesia yang berada di Jawa Tengah di Bintoro. Nah, sesuai dengan namanya, Masjid Agung Demak. Nah, jadi masjid ini didirikan oleh Kerajaan Demak, peninggalan Kerajaan Demak. Dan masjid ini juga berada di Kampung Kauman, Bintoro, Jawa Tengah. Nah, peninggalan kerajaan Islam di Indonesia yang berikutnya adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, bangunan masjid ini berada dari Kesultanan Aceh, yaitu Sultan Iskandar, tahun 1612 Masehi. Nah, Masjid Raya Baitur Rahman ini terletak di kota Banda Aceh, Aceh Darussalam. Lalu peninggalan yang ketiga adalah Istana Maimun. Istana dari Kesultanan Delhi yang merupakan salah satu ikonik dari kota Medan, Sumatera Utara. Terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Sukaraja, Medan, Maimun. Sekian presentasi saya tentang peta konsep saya yang berjudulkan Perkembangan Islam pada Masa Islam di Indonesia. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya Jonathan Sinaga, kelas 10 IPA 2, pamit undur.